Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Nabil tentang bagaimana pentingnya menjaga perdamaian dalam Islam. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Qotrul Nada tentang hal yang dapat menciptakan keamanan dan perdamaian dalam Islam. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habibana dan juga Ustadz beserta Ustadz Agung, yang kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, jamaah sekalian Damai Indonesiaku, pemirsa TV One di mana saja berada, para asatizat, para alim ulama yang mohon maaf. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita membahas terkait dengan perdamaian. Subhanallah, tadi di segmen sebelumnya guru kita Habibana sudah menjelaskan pentingnya kita menjaga hati, pentingnya yang namanya qalbun salim, hati yang selalu dalam kesehatan. Saya jadi teringat sebuah ucapan dari baginda Rasulullah SAW ketika baginda Rasul hijrah di kota Madinah. Kalimat pertama yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, seluruh manusia, afsus salam, tebarlah salam, tebarlah kedamaian. Ini yang sangat dianjurkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Jadi yang namanya kedamaian ini memang sudah menjadi mutlak harus ada dalam kehidupan kita. Yang namanya damai ini pasti semua orang ingin, betul apa enggak? Yang hadir di sini pasti pengen hatinya damai, pengen hidupnya damai, dapurnya damai, dompetnya damai. Betul? Betul ya, kita pengen yang namanya dompet berdamai dengan kita. Kalau lagi pengen ada aja gitu ya, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan kedamaian, ini harus dimulai pertama dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita ini sudah mencintai kedamaian. Bagaimana kita sudah suka mencintai namanya ketenangan, enggak senang ribut, enggak senang konflik. Apalagi hari ini kita berada di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Bulan Zulhijjah menuju bulan Muharram yang dimana sangat dianjurkan kita meningkatkan perdamaian. Yang damai jangan dicerai-berai, yang mungkin sedang kusut masalahnya, mungkin yang sedang ada sengketa, hayu segera didamaikan. Ini bulan yang sangat mulia, mudah-mudahan kita bisa mengambil momentum bulan yang Allah muliakan ini dengan kita berdamai untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat secara umumnya. Pertama, yuk kita sendiri cinta dengan perdamaian, tenang. Jangan terburu-buru emosi, jangan bawaannya pengen marah-marah terus. Kalau sudah kita niatkan hati kita pengen tenang, pengen damai, maka insya Allah bahagia gampang kita dapat. Yang kedua, yang namanya kedamaian harus juga ditingkatkan lingkungan terdekat, lingkungan terkecil dalam kehidupan kita yaitu keluarga. Mulai dari istri, dari suami, pasangan, anak-anak kita, yuk kita tanamkan yang namanya cinta perdamaian. Biasanya kalau ada kaum ibu itu biasanya dalam satu minggu pasti ada
absen yang namanya ngomelin anak. Betul? Kalau yang di sini suka ngomelin apa enggak? Enggak, karena memang belum punya anak. Mudah-mudahan kehidupan kita yang memang udah punya anak ataupun yang belum punya anak, dahulukan yang namanya perdamaian. Pertama dari diri sendiri, yang kedua lingkungan keluarga kita. Kita terapkan yang namanya perdamaian dan kenyamanan. Lalu bagaimana sih konkretnya? Bagaimana nih bentuk konkret yang namanya kita harus mendapatkan kedamaian? Satu, yaitu kita tingkatkan dalam hati kita keimanan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah. Karena yang namanya takwa itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan yang namanya takwa khauf minal jalil sirran aw alaniyah. Yang namanya takwa itu takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah meskipun sendiri ataupun terang-terangan ataupun sedang beramai-ramai. Nah ini bisa nih kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mencoba untuk diri kita sendiri ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau marah kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Kalau sekira-kiranya pengen ribut, ingat Allah melihat nggak usah. Nah ini orang kalau diawali kehidupannya dengan ketakwaan, keimanan, akidah, maka insya Allah dia akan mendahulukan kedamaian. Insya Allah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana yang kedua supaya bentuk konkret agar selalu terbina kedamaian, kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Mutlak harus kita kerjakan, jangan berani kita tinggal. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Karena yang namanya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ada orang yang sekiranya mau hijrah, ada orang yang pengen hidupnya lebih baik lagi. Apalagi ini jelang-jelang kita akhir tahun menuju tahun baru Hijriah. Gimana ya supaya kehidupan kita jauh lebih baik? Maka kuncinya satu, sholat. Sholat 5 waktu. Apalagi sholat ini perkara yang nanti ditanya di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in sholahat sholahat sa'iru amalihi. Yang pertama nanti ditanya di hari kiamat perkara sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus semuanya. Nah ini bisa kita pakai nih. Kalau pengen gimana caranya supaya hati lebih adem. Gimana caranya supaya hati lebih tenang. Gimana caranya supaya kita nggak gampang marah. Gimana caranya supaya kita senang perdamaian, nggak senang emosi. Tingkatkanlah kualitas yang namanya sholat 5 waktu. Insya Allah. Saya yakin yang hadir di sini sholatnya nggak berani tinggal. Cuma bagaimana kualitasnya, bagaimana waktunya, bagaimana tata caranya, apakah sudah sesuai? Nah ini harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, hakikatnya jatah hidup berkurang. Tapi mudah-mudahan kita bisa tingkatkan yang namanya sholat. Kualitas sholat 5 waktu, itulah hubungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Amin ya Rabbal. Yang ketiga bentuk konkretnya apa? Yang ketiga yaitu kita bisa berbagi. Baik melalui zakat ataupun juga kita berbagi sodakoh. Sodakoh ini kan gak harus harta. Memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Dia gak butuh uang, butuhnya baju, silahkan berikan. Oh gak butuh baju, butuhnya nasihat, silahkan berikan. Itu pun termasuk nasihat. Nih zakat, sodakoh berikan sesuai dengan yang memang membutuhkan. Maka insya Allah dengan berbagi akan meningkatkan kecintaan hablum minan nas. Akan meningkatkan hubungan kepada manusia. Kalau memang sudah sering berbagi maka insya Allah yang tadinya susah jadi nggak susah, yang tadinya nggak ada jadi ada. Kemudian juga terkait dengan orang itu pernah dikatakan yang namanya kemiskinan, kefakiran itu biasanya mendekati kepada kekufuran. Orang yang terkadang nggak punya apa-apa, dia nggak punya iman dalam hatinya, dikhawatirkan bisa mendekati kepada hal-hal kemaksiatan dan bahkan bisa bercerai-berai. Oleh karena itu manfaatkan waktu berbagi hablum minan nas dengan harta, mudah-mudahan ini bisa mendatangkan kemanfaatan, perdamaian satu dengan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa tausiah yang disampaikan oleh Bunda Kotronada dan bagaimana perdamaian harus diusahakan salah satunya dari diri sendiri begitu ya Bunda ya. Baik, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan dialog interaktif dengan Kabag bin Religi Rawat Pers SSDM Polri. Pemirsa tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.